Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Saudara-saudara sekalian, UIN Antasari ini dulu namanya adalah IAIN Antasari atau Institut Agama Islam Negeri Antasari yang didirikan pada tanggal 20 November 1964. Semula IAIN adalah gabungan dari berbagai fakultas keagamaan yang ada di beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan. Kemudian digabung menjadi satu berada di Banjarmasin. Pada tahun 2017, IAIN Antasari berubah menjadi UIN Antasari, Universitas Islam Negeri Antasari. Kita berubah menjadi universitas karena kita semakin terbuka kepada program-program studi yang tidak hanya mengkaji ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga mengkaji berbagai ilmu-ilmu modern, baik itu ilmu pengetahuan sosial, humaniora, dan ilmu pengetahuan alam. Saudara-saudara sekalian, Anda mungkin melihat di sini, visi dari UIN Antasari adalah unggul dan berakhlak. Unggul itu apa artinya? Unggul artinya adalah istimewa, luar biasa, berada di atas rata-rata. Apa keunggulan daripada UIN Antasari? Keunggulan itu ditunjukkan oleh filosofi keilmuan yang merupakan pilar dari keunggulan UIN Antasari. Yang pertama adalah Anda kalau kuliah di UIN Antasari akan belajar ilmu-ilmu keislaman sekaligus ilmu-ilmu modern. Inilah yang disebut dengan integrasi ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu modern dalam pengkajian yang dilakukan di UIN Antasari. Yang kedua adalah integrasi Islam dan kebangsaan. Di sini Islam yang kita pelajari adalah Islam yang bersatu padu mesra dengan nasionalisme, dengan kebangsaan, sehingga kita terlibat sebagai warga negara yang turut serta membangun negeri ini dan mencintai negeri ini. Yang ketiga adalah berbasis lokal. Kita tidak ingin tercerabut dari akar budaya kita. Kita ingin tetap mencintai budaya kita. Karena itu di sini kita akan mempelajari budaya lokal, budaya Banjar, dan melestarikannya sesuai dengan cita-cita kita melestarikan kebudayaan Islam dan mengembangkannya. Karena itu nanti di sini misalnya kita akan mempelajari bagaimana Al-Quran bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Banjar, ya. Bagaimana papadah-papadah orang Bahari yang sesuai dengan tata tata nilai Islam. Itu akan dikaji terus-menerus. Di sini juga dikaji manuskrip-manuskrip, tulisan-tulisan tangan para ulama kita dan karya-karya mereka. Nah, kemudian yang keempat, keunggulan itu adalah berwawasan global. Kita tidak boleh menjadi katak dalam tempurung. Kita tidak boleh menjadi orang yang jago di dalam kandang saja. Kita harus terbuka kepada dunia. Kita hidup pada era globalisasi, ketika segalanya terhubung satu sama lain di dunia ini dengan mudah, cepat, dan murah melalui teknologi komunikasi. Karena itu, kita di UIN Antasari berusaha untuk membuka wawasan para mahasiswa, membuka wawasan seluruh sivitas akademika agar mereka juga mengerti, memahami dan belajar apa yang terjadi di dunia global ini, di seluruh dunia ini, dan bagaimana kita terhubung dengan dunia internasional. Nah, itulah keunggulan yang diberikan oleh UIN Antasari yang mungkin tidak bisa ditemukan di kampus-kampus lain. Nah, selain unggul, kita juga berakhlak. Berakhlak itu artinya berbudi pekerti yang luhur. Berakhlak mulia. Mulia artinya baik. Baik ini adalah baik kepada diri sendiri, baik kepada sesama manusia, baik kepada alam lingkungan. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Orang mengatakan your character is your destiny. Karaktermu, akhlakmu itu adalah nasibmu.
di masa depan. Maka di sini Anda tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, Anda juga akan dibina akhlaknya. Pembinaan akhlak ini antara lain adalah diasramakan. Jadi semua mahasiswa UIN Antasari wajib masuk asrama untuk menjalani pelatihan-pelatihan, tidak saja pelatihan yang bersifat ilmu pengetahuan, tetapi juga amaliyah keseharian. Asrama merupakan pusat pembinaan integrasi atau perpaduan antara ilmu dan amal. Nah, di sini Anda akan nanti dibina akhlaknya sehingga di masa depan Anda menjadi orang yang sukses. Di asrama juga Anda tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan keagamaan, ibadah-ibadah ritual, tetapi Anda juga akan diajarkan bagaimana Anda bisa sukses mencapai cita-cita, sukses mencapai apa yang Anda inginkan. Ada program yang disebut dengan setting goal, yaitu bagaimana menyusun rencana dan tujuan agar Anda bisa berhasil mencapai cita-cita. Ada program success story, bagaimana Anda belajar dari alumni yang sukses. Nah, dari situ nanti Anda diharapkan bisa mencapai cita-cita Anda secara terencana dengan baik. Inti daripada akhlak yang kita tekankan kepada semua mahasiswa adalah apa yang diamanahkan atau yang terkenal sebagai janji Pangeran Antasari, nama dari kampus kita. Beliau mengatakan, haram menyerah, wajah sampai ke puting. Tidak boleh menyerah, kita harus kuat sampai ke ujung. Inilah yang disebut di dalam Islam istiqomah, konsisten dalam kebaikan, konsisten dalam memperjuangkan cita-cita yang akan Anda capai. Baik, saudara-saudara, sekarang dari visi kita pindah kepada misi. Ada 5 misi UIN Antasari, 3 adalah Tridharma perguruan tinggi dan 2 adalah kelengkapannya. Yang pertama, pendidikan pengajaran. Kita akan memberikan pendidikan dan pengajaran kepada seluruh mahasiswa dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti misalnya pembelajaran yang diberikan di pagi hari sekali. Jadi Anda harus cepat-cepat pagi bangun karena ada pembelajaran bahasa di pusat pelayanan bahasa. Itu bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga bahasa Indonesia untuk para mahasiswa asing. Kemudian ada pembelajaran perkuliahan secara rutin per semester, ya. Itu diberikan kepada Anda, baik itu dalam bentuk tatap muka atau secara elektronik seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Kemudian yang kedua adalah penelitian. Nah, setiap perguruan tinggi itu tidak hanya mengajarkan ilmu tetapi juga mengembangkan ilmu. Ilmu itu berkembang karena adanya penelitian. Nah, mahasiswa pertama-tama diajak meneliti itu dengan cara menulis makalah. Jadi Anda nanti sebagai mahasiswa diminta bikin makalah, dikasih judul, Anda mencari sendiri. Nah, mencari sendiri bahan-bahan itu adalah penelitian kecil. Nanti setelah Anda kuliah, lama sampai terakhir Anda akan membuat skripsi. Nah, skripsi itu adalah penelitian yang akan Anda kerjakan dalam bentuk penelitian yang besar. Sebelum itu Anda juga bisa terlibat dalam penelitian bersama dosen atau kegiatan-kegiatan konferensi yang dilaksanakan untuk para mahasiswa. Nah, itu nanti bisa Anda ikuti seperti Borneo Undergraduate Academic Forum yang setiap tahun kita laksanakan. Kemudian yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Saudara-saudara sebagai para mahasiswa wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat. Apa artinya pengabdian kepada masyarakat? Artinya adalah kita memberikan pengetahuan, keterampilan yang kita miliki untuk masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat yang masih belum maju di pedesaan. Anda akan diterjunkan melaksanakan KKN. KKN ini ada 3 jenis, ada KKN regional, ada KKN Nusantara, ada KKN internasional. Kita juga mengirim para mahasiswa kita ke luar negeri. Selama ini kita ada mengirim ke Thailand, juga ada mengirim ke Sarawak, Malaysia. Nah, kemudian yang keempat, kita ingin membangun kerjasama dengan berbagai lembaga, swasta atau pemerintah, dalam atau luar negeri untuk kemajuan kampus kita. Kita sudah banyak sekali membangun kerjasama yang nasional dan internasional. Sebagai contoh, kerjasama internasional kita adalah kerjasama dengan beberapa universitas di Arab Saudi, universitas di
Australia, juga universitas di Asia Tenggara. Kita mengirim para dosen kita ke luar negeri, dan mahasiswa kita juga ke luar negeri untuk mengambil mata kuliah, untuk menghadiri konferensi dan sebagainya. Jadi ini kerjasama sangat penting bagi kemajuan kampus kita untuk mencapai visi tadi. Yang terakhir adalah kita mengembangkan tata kelola atau manajemen modern yang efektif dan efisien, atau yang disebut sekarang birokrasi yang bersih dan melayani. Kita alhamdulillah sudah mendapatkan penghargaan dari Kemenpan RB dan juga KPK bahwa kita termasuk wilayah bebas korupsi. Nah, kedepannya kita ingin kampus kita menjadi wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, pelayanan ini adalah pelayanan yang bebas biaya, mudah, cepat, dan efektif. Tidak ada pungutan-pungutan apa-apa. Dan kalau ada yang memungut di luar peraturan, mahasiswa ataupun sivitas akademika bisa melaporkan kepada kami untuk ditindak. Dan saat ini layanan-layanan itu supaya lebih cepat dan mudah, kami upayakan bersifat elektronik. Seperti layanan perpustakaan, layanan pembuatan surat izin riset, layanan surat keterangan dan sebagainya. Ini kita buat dalam bentuk elektronik sehingga mudah diakses dan lebih cepat pelayanannya. Nah, mudah-mudahan ke depan pelayanan kita akan semakin baik dengan kerjasama kita semua. Maka dengan 5 misi itu, pertama pendidikan, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian, yang keempat kerjasama, dan yang kelima tata kelola, kita akan mencapai visi dan cita-cita yang kita inginkan sebagai kampus yang memproduksi sarjana yang unggul dan berakhlak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.